Ini dari radar ini. Tapi salah satu dah. Buat COVID Indonesia kasus 1 dan adik-adik Sampers yang mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan Allah SWT. Sesi selanjutnya memang agendanya cukup pas yang kali ini hadir Pak Sekda, Pak Sekda dari Basnas, Komisi Hulu. Jadi potensi zakat yang bisa dikelola Basnas Provinsi ini 68,6 miliar. Biar angkanya nggak salah ya. 68,6 miliar. Ini baru zakatnya loh, belum infak-infak dan sedekah. Kemudian yang bisa di potensi zakat yang di 10 kabupaten kota ini 1,26 triliun. Potensinya juga. Ya, kalau dijumlah dua-duanya baik oleh provinsi ataupun oleh kabupaten kota ini kira-kira totalnya 1,95 triliun. Dan kita ketahui bersama dana APBD itu milik APBN tidak cukup ya Pak ya. Sehingga penting sekali dari orang-orang yang mampu untuk berzakat berinfak sedekah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Itu yang perlu diput ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas dari RRI tadi Mas siapa namanya? Rocky. Rocky, berarti sama kuat ya suka tinggi ya. Mas Rocky, kita punya program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan ini 8 program strategis Mas. Ini nanti kalau akan dimulai tahun ini ya, jadi teman-teman yang di Basnas ini bisa mengcopy paste disesuaikan dengan lokal konten. Contoh, 8 itu apa saja? 1, beasiswa. Basnas itu punya banyak beasiswa. Bahkan salah satu program beasiswa itu ada beasiswa tahfidz Quran ada, tapi yang paling baru itu beasiswa sekolah kedinasan. Persiapan disebut rumah layak huni Pak. Nanti semua basis namanya sama, jangan satu bedah rumah, satu bedah kampung, satu renovasi rumah. Namanya adalah program rumah layak huni. 2 ya. Yang ketiga adalah ada namanya Basnas Tangga Bencana. Mudah-mudahan segera Basnas daerah kita, Bengkulu punya mobil rescue Pak. Karena daerah Bengkulu terkenal daerah yang sering rawan gempa. Kita punya program namanya program Basnas Tangga Bencana. 3, 4 adalah program Rumah Sehat Basnas. Banyak sekali kaum duafa yang tidak memiliki BPJS Pak. Darurat, ini Basnas hadir dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan. Itu 4 ya. 5 adalah 1, 2, 3, 4 BMI, Basnas Microfinance. Ada juga kaum yang mustahik kita ini sudah mampu berjualan, tapi belum bisa berzakat. Bisanya hanya untuk diri sendiri Pak. Nanti kita akan bantu dengan sedikit tambahan modal, namanya Basnas Microfinance. Selanjutnya adalah Z-Mart. Di sini udah belum Pak Ketua? Z-Mart belum ada. Nah, Z-Mart ini mirip Alfamart Indomaret tapi berbasis warung Pak. Ini kita udah punya hampir 2066 lah Z-Mart seluruh Indonesia. Kita ini akan menjadi nasional program Z-Mart kita. Syaratnya adalah sudah punya toko dan sudah punya laba 1,5 juta per bulan misalnya. Nanti akan kita bantu ditata sistemnya, standarisasi biar nggak kalah sama mart-mart yang lain. Itu namanya adalah Z-Mart. Selanjutnya adalah Z-Chicken. Jadi ini jual kayak fried chicken yang fast food itu, kita sudah sediakan ayamnya, resepnya, nanti dijual di gerobak-gerobak itu, keliling itu. Ini salah satu tujuh. Yang terakhir adalah Santripreneur. Jadi ini inline dengan kebijakan Kementerian BUMN juga, memberikan banyak bantuan kepada para santri, sehingga diharapkan santri ini bukan hanya bisa mengaji Pak Rocky, tapi juga saat lulus bisa berusaha, sehingga programnya Santripreneur. Ini 8 program unggulan nasional, tentu tanpa menafikan program-program lokal kayak tadi stunting, mungkin di sini butuh sekali siapa tahu gitu kan, dan program-program lainnya. Perlu pertama memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan Basnas, baik itu Basnas pusat maupun daerah, di mana kita berangkat
dari potensi yang disampaikan oleh Basnas Pusat dan berangkat dari program prioritas yang telah disampaikan, ini semuanya menyentuh kebijakan pemerintah daerah. Jadi tatkala ini kita sambut dengan baik atau berkolaborasi, bersinergi, maka pemerintah sangat terbantukan oleh program-program yang dilakukan oleh Basnas. Lalu kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat hari ini rapat koordinasi dari 10 kabupaten kota yang nantinya insya Allah penyampaian hasil Rakornas disampaikan oleh Ketua Provinsi Bengkulu nantinya pada waktu masuk acara inti daripada Rakor. Kami berharap pemerintah daerah karena ini kaitannya erat sekali dengan program pemerintah daerah, khusus pengentasan kemiskinan dengan program Basnas. Di dalam rapat koordinasi ini nanti akan mengeluarkan rumusan-rumusan keputusan dalam rangka langkah-langkah untuk meraih potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Tadi saya sampaikan potensi itu ada 2 kejadiannya. Satu bisa hilang lewat begitu saja. Satu potensi ini bisa dijadikan kenyataan dan kekuatan bagi kita. Jadi insya Allah pada hari ini jawabannya potensi 1,8 ya 95 ini dapat diraih oleh Provinsi Bengkulu. APBD kita itu cuma 3,2. Ini 1,9. Berarti separuh lebih APBD kita itu ada di Basnas. Kalau ini semuanya potensi ini dapat kita dapat kita raih. Nah ini mungkin tugas rapat pada hari ini mengeluarkan rumusan-rumusan ini. Lalu kemudian tak kalah pentingnya